Kenapa? Jadi Jadi hari ini kita udah take 2 video. Terus videonya nggak masuk. Ya, satu dan lain hal. Satu dan lain hal. Jadinya nggak apa-apa. Ini di sini. Nah, di sini lah diuji. Di apa anger management. Nah, jadi tadi kita bahas tentang anger management. Kepake kan lu? Jadinya ilmunya kepake. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadinya jadi konten. Karena pas kita lagi bahasnya anger management. Jadi apa yang mau diomongin harus dipraktekkan dulu sebelum diomongin. Orang kan biasanya ngomong dulu baru praktek. Ini kebalik, praktek dulu baru ternyata gitu caranya, gitu. Iya kan? Iya. Jadi naik motor dulu baru diajarin caranya naik motor. Terima kasih Allah. Terima kasih Ipul. Terima kasih Ipul, terima kasih Tuhan udah memberikan pelajaran hari ini. Nah, jadinya gitu. Kurang lebih gitu. Kurang lebih gitu. Namanya juga sisi terang ya, Pren ya? Sister. Iya. Sisi terang. Antara sisi terang dan sisi teuing biasanya. Anger management. Gitu. Jadi tadi di pembahasan hari ini kita Bahasa lagi Indonesianya berarti apa? Manajemen amarah. Manajemen amarah. Jadi tadi sebelum itu kita lagi take pas banget tentang anger management. Nah, di video yang pertama sebelum videonya mulai, Maldi nanya, "Mam, Mane kalau lagi kesal atau marah, biasanya apa yang Mane lakukan?" Di belakang layar orang nanya gitu. Ya, Pura-puranya gitu. Enggak kan ceritanya. Oh, iya. Teman-teman udah tahu kalau kita habis udah take tadi. Iya, ya. Nah, apa yang orang lakukan? Ya udah. Diam aja enggak ngapa-ngapain. Diam ya sudah, kita lakukan lagi aja. Kita take lagi. Jadi Ipul jangan biasa aja. Enggak, santai. Jangan biasa aja. Biasa aja maksudnya, jangan biasa aja. Itu dua hal yang berbeda. Anjing lah Pul. Kalau jangan biasa aja dia disuruh bersalah dong. Oh, iya, Ibu jangan biasa aja kamu. Nah gitu. Oh, itu jadi. Oh, sama kayak itu. Kalau kalem Pul, tenang aja. Nah. Pul, sini gara sebentar. Nggak, tapi ini sih apa? Ada beberapa hal yang nggak ada kesempatan kedua sebenarnya, Pren. Terjun bebas? Tergantung sebebas apa. Ya enggak. Terjun bebas nggak ada kesempatan kedua. Kalau parasutnya gagal ngebuka, ya udah tamat. Tapi di film-film gini. Iya, kecuali dia superhero kocak, mungkin dia bisa selamat. Jangan ke situ arahnya. Aing nyawa lagi. Iya gitu. Jadi tentang anger management tadi. Superhero yang anger manajemennya jelek tapi ternyata jadi manfaat yang baik siapa menurut? Hulk. Anger management jelek kan? Iya, Hulk dia kan harus. Kalau si Bruce benernya berubah itu karena dia nggak bisa ngendaliin amarahnya. Tapi malah kepake amarahnya buat menyelamatkan bumi. Menyelamatkan bumi Jokowi. Kan lagunya gitu. Iya. Gak jelas. Terus ya lagunya kan. Iya gitu. Dia nyapu lagi. Lagunya nggak jelas. Gitu. Yang betul jelas nama Sia sebenarnya. Enggak, tapi ternyata kalau mau lihat sisi baik, amarah tuh bisa jadi senyum dan air mata kalau kata Lon AAL, angkatan laut. Enggak, maksud orang bisa jadi sesuatu amarah. Iya. Tergantung olahnya aja. Nah, tergantung olahnya. Iya, manajemen kan pengolahan, ya kan. Mungkin karena gitu orang gini. Biar dari kata si Ipul kita posisinya kayak gitu, jadi kayak apa tuh? Kita ke pillow talk. Tinggal kurang simut. Pillow talk. Kemarin di wawancara sleep call. Sekarang pillow talk. Oh, situ bisa kelihatan itu. Kelihatan enggak? Soalnya enggak pakai apa-apaan lagi. Serius? Total naturalis coy. Nudist. Ini enak loh, positioning enak. Tapi maksudnya gini, tadi tuh orang cenderung kalau misalnya ada satu hal yang nggak bisa orang rubah lagi gitu, maksudnya udah yang udah terjadilah gitu. Karena
ya itu balik lagi energinya mau dialihin kemana daripada orang marah-marah. Adalah pernah kejadian kayak gini. Orang lagi dalam perjalanan tuh sama Aryan waktu itu. Arian 13. Aryan 13. Lagi dalam perjalanan ke Bali sama Aryan. Perjalanan pulang. Ya. Perjalanan pulang posisi dari Malang menuju Pacitan. Iya, Attack on Pacitan itu kan. Attack on Pacitan itu. Di sana. Nah, saat itu orang yang sorry. Anjing masih nempel. Kalau posisinya gini kayak lagi pilot. Orang tuh membayangkan, Mam, gak mau jijik. apa yang terjadi hari ini, apa yang lagi terjadi, Mam? Aku tuh lagi anjing gila banget. Kumisnya masalahnya kan ganggu. Jembet di kumis gitu kan kalau nggak ada ngapain anjing. Iya kalau terjadi misalnya, orang nggak bilang itu akan terjadi kan? Udah nggak mau bayangin. Aing tahu pasti itu kan cinta apa universal. nggak bahas ke sana. Nah, waktu orang di perjalanan pulang di Malang mau ke Pacitan, orang lagi nyetir. Terus si Aryan baca Google Maps. Iya. Mam, dari sini belok aja ke kiri. Kata Aryan teh. Ya udahlah, posisi lagi hujan. Udah pisan. Gede. Seorang belok ke kiri lah. Udah jalan mungkin setengah jam di jalan. Udah kehujanan, sudah di jalan, posisi capek karena posisi pulang kan, arah pulang. Udah setengah jam perjalanan terus si Aryan bilang, Hampura ini mah salah, harusnya tadi belok kanan. Di mana? Dia yang pertama kali orang bilang belok. Ya pas mestinya belok. Ya. Ya pas dibilang belok kiri mestinya belok kanan. Terus anjing lah Aryan. Enggak. Mana gitu. Mana merasa ya mungkin si Aryannya bilang orang nggak enak gitu. Tapi yang ada dalam pikiran orang saat itu adalah kalau orang marah nggak solutif gitu. Ya. Nggak solutif dengan keadaan hujan, apa badan capek apa segala macam. Udah cuma satu-satunya jalan balik putar balik, ya udah jalan lagi. Tapi jalannya pelan-pelan. Jadinya melanin gitu. Nggak ini, mungkin akhirnya orang nganggapnya gini, orang terlalu pengen cepet buru-buru sampai. Oke. Ya akhirnya tuh jadi di perjalanan setengah, berarti kan udah kesana setengah jam duluan gitu kan. Berarti kan balik lagi setengah jam lagi kan, atau mungkin bahkan lebih gitu. Di saat itu orang cuma mikir gini, atau jangan-jangan orang atau Aryan sama-sama teledor karena pengen fokusnya adalah sampai. Mestinya fokusnya menikmati aja. Walaupun itu hujan besar. Mau hujan gede, mau apa segala macam ya, atau misalkan kayak kejadian tadi misalkan harusnya gini. Ya udah nikmati aja. Mungkin dengan cara menikmati itu tuh jadinya tuh banyak yang lebih bisa kelihatan. Mungkin ada saat itu teh mungkin ada di perjalanan orang waktu belok ke kiri itu teh manusia silver. Nggak ada manusia silver, ngapain manusia silver di PCT? Ada nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nggak tahu maksudnya. Mungkin di saat orang salah jalan saat emang itu ada zonasi manusia silver. Ada misalkan warung yang bagus, yang enak, view-nya bagus, tapi orang teh nggak. Tapi karena orang buru-buru nggak. View. Jalan nih. Pus. Masih jalan nggak Pus? 6 menit, oke. Ya jadinya gitu. Jadinya kalau orang lebih pelan-pelan dan orang menikmati semua situasinya, mau itu bagus, mau itu jelek, orang bisa melihatnya banyak sudut pandang yang ternyata orang bisa lihat dari kegagalan gitu. Anjing. Aing cerita. Aing nggak mau denger. Aing bisa cerita juga. Kurang lebih gitu soal perjalanan. Oke. Tapi sama lagi perjalanan pulang. Oke. Udah sama di awal-awal nikah kan orang seumur-umur kan ke Tasik itu cuman lewat doang. Terus biasanya kan jadi penumpang. Jarang nyetir. Iya, tidur kan kalau udah jadi penumpang ya apalagi yang dilakukan, tidur aja udah. Tahu-tahu kayak teleportasi gitu, udah nyampe gitu kan. Padahal sebenarnya jauh perjalanannya. Penumpang useless. Emang. Kontribusi kamu apa? Eksistensi. Udah tuh pengen berbuat tuh. Enggak pengen berbuat apa-apa. Nah, jadi kalau teman-teman yang biasa bolak-balik Tasik, arahnya lewat apa tuh namanya? Lewat Gentong tuh pasti menemukan ada pertigaan Malangbong. Kalau lurus itu dia arahnya nanti blasna di Sumedang. Via Wado. Aji via Wadis. Bener via Wado. Waktu gak lewat Gentong ada gayung nggak ada ya? Nggak ada, gentongnya aja. Ternyata Gentong itu rumah makan kan gitu. Iya. Rumah makan namanya Gentong. Ya. Nah,
Kalau ke kiri itu ke Bandung, yang langsung ke Bandung. Oke. Bisa aja sebenarnya juga ke Sumedang dulu teh terus ke Bandung ujungnya. Tapi Iya, kan iya. muternya jauh banget. Jadi lapar nanti posisinya teh lapar. Istri orang juga lapar dan kita berdua teh kalau lapar bego. Oke. Jadi nggak bisa berpikir lah kalau. Iya, iya, iya. Ya kita cari makan dulu yuk. Di pertigaan itu aing lurus karena melihat pelang nasi Padang. Wah nasi Padang nih. Yaudah kita ke situ aja dulu. Makan, kenyang, Bego juga. bego lagi kan gitu. Mestinya orang teh puter balik. Oh, Ke jadinya pertigaan itu lagi. Barulah belok. Ambil kiri. Jadi ambil kanan kalau kan kita dari arah sebaliknya kan. Jadinya lurus. Kok jalannya kayak nggak kenal itu orang teh gitu. Tapi aing teh masih enggak nih, husnudzon aja. Nanti juga pasti akan, ini logika orang, nanti juga pasti akan ketemu Bandung. Iya, betul. Tapi via Wado. Posisinya hujan sama. Wah, bad segala macam bad aja sama orang tuh. Jadi istri orang teh berusaha ini kali ya, dia berusaha menenangkan dirinya sendiri gitu. Karena dia juga sama. Pasti dia juga marah. Enggak, dia lebih kebingung kalau dia Iya, gitu. iya, iya. Nah, supaya dia enggak bingung, dia nyanyi. Bagus. Nyanyi kan nyanyi di motor teriak-teriak gitu kan. Nah, Motor itu Kang Maldi kan? Iya ya, Nggak di motor orang. Enggak, kalau Enggak. masih dinaik terus pulang ke Bandung sendiri kalau kayak gitu. Pesan Grab. Mana bayangin tuh, pesan Grab terus Grabnya nyusul gitu kan. Orang kan kalau pesan Grab orangnya diam kan, Grabnya datang. Ini orangnya maju jadi diudag. Mbak sesuai titik? Iya, sesuai titik. Turun teh. Miu juga Mission Impossible. Terus dia ikut nyanyi di motor orang. Iya, ikutnya. Gitu kan. Terus aing sorangan. Terus. Wah, itu pas dia nyanyi teh kayak bisa gak sih? Aing lagi mikir nih jalannya mau kemana. Mana bisa diem dulu gak sih? Tapi orang gak bisa ngomong begitu karena coping mekanismenya dia adalah begitu. Iya. Sementara orang harus Oke. Sementara orang harus mencari jalan dan mengendalikan motor kan. View bagus. Bagus banget view-nya. Membelah gunung-gunung gitu kan. Tapi karena tidak direncanakan jadinya nggak asik. Sampai ada di titik orang teh ya udah. Mau gimana lagi ini udah, kalau balik lagi juga jauh. Iya. Gas aja udah. Lewat Wado. Ketemu Sumedang, ketemu Cadas Pangeran. Anjing, itu bahaya pisan. Yoi, Cadas Prince. Cadas Prince. Cadas apa bahasa Inggrisnya? Keren Cliff. kan? Iya benar. Cliff. Oh, Cliff. Oh iya Cliff. Anjing. Terus Aing Sangra apa bahasa Inggris ya? Semua Gak ada. aja. Gak ada anjing ini. Pokoknya yang mestinya nyampe Bandung itu sore, baru nyampe Bandung jam 8 malam lah. Kondisi udah basah, segala macam basah. Pokoknya basah. Iya, Gudang garam jaya, bibir atas basah, bibir bawah basah, semua basah. Semuanya basah. Nyampe ke situ, nyampe ke rumah ibu orang tuh, pokoknya udah basah kuyup, udah capek. Terus kita pulang ke apartemen kan. Pulang ke apartemen teh udah nggak ngobrol, karena udah capek banget. Iya. Dan sebetulnya kan yang lebih capek kan penumpang daripada driver. Iya. Karena dia harus nahan, ngikutin stabilitas motor kan gitu. Besoknya orang baru menemukan ternyata istri orang juga ada di kondisi nggak nyaman. Dia marah sama orang kenapa. Iya. Kan orang nggak ngerti nih, harus ada satu yang ngerti dan itu tuh biasanya tugas orang lah, yang menavigasi itu gitunya. Tapi dia juga nggak bisa ngomong banyak karena takut dia marah, takut dia ini. Iya. Sementara orang juga sama, orangnya juga marah ya sama kamu teh. Pas dalam kondisi gitu teh bukannya apa kek buat baca maps kek gitu, malah nyanyi gitu, misalnya gitu pada saat itu. Tapi ternyata ya itu teh supaya aku jadinya nggak marah. Iya, sedikit banyaknya orang jadi sepakat sama apa yang tadi Mana bilang, bahwasanya satu-satunya jalan adalah jalan. Iya kan? Iya benar. Satu-satunya jalan adalah jalan. Cuman masalahnya adalah kalau kita tahu tekniknya, jangan-jangan kita jadinya nggak terlalu merasa bad banget. Teknik pengolahannya. Iya. Teknik mengolah kan itu intisari dari seluruh inti dari anger management adalah mengolah kemarahan. Iya. Pada akhirnya kan balik-balik lagi ke kita kan. Makanya kan kadang-kadang tuh kita pengen selalu yang ada di pikiran teh kalau kita lagi marah, coba aja kalau cepat selesai. Mikirnya kan cepat selesainya. Iya. Semuanya itu cepat selesai gitu.
mau itu kita punya masalah atau misalkan tadi dalam perjalanan gitu, udahlah gitu, cepat selesai, cepat beres, apa segala macam gitu. Tapi yang akhirnya menjadikannya kita tuh nggak preventif. Kalau misalnya itu teh terjadi lagi, akhirnya kita tuh nggak jadi melihat letak titik kesalahannya ada di mana. Makanya mungkin selalu ada kan gini, kalau misalnya kitanya tuh tidak merasa diri kitanya nyaman dengan diri kita sendiri, pada akhirnya tuh mencari kenyamanannya tuh lewat orang lain, atau marahnya teh dia salurkan pada orang lain, atau dia mencari kenyamanannya selalu pada orang lain, bergantung pada orang lain gitu. Di saat semuanya itu hilang dan dianya nggak punya kontrol atas diri dianya sendiri, jadinya pada akhirnya teh ngegugulung sampai akhirnya teh jadinya yang keluar adalah kemarahan saja yang kosong, yang tadi kalau misalkan di dalam artikel yang tadi sempat kita lihat gitu kan, marah-marahnya nggak pada poin gitu. Marah-marahnya nggak pada poin gitu. Dia marah pada dunia, dia hanya curahkan semua kemarahan itu teh terlalu banyak. Kenapa sih nggak lihat Peps? Kenapa nggak kayak gini? Atau misalkan ya sama gitu kan, berarti kenapa tadi teh kita tapi nggak untuk fokus di jerona. Itu enggak terfokus sih. di air. Di air. Iya, mestinya kontrolnya ada pada diri sendiri kan gitu intinya kan, Pren. Intinya kontrolnya ada pada diri sendiri. Karena sering kali kan kenapa ya orang teh harus orang yang mengalami ini gitu. Kalau ada masalah atau marah, ya bisa kan karena ada masalah gitu kan. Bisa satu itu gitu. Ya atau misalkan bad happens gitu ke kita gitu, apa aku udah urang sih menang masalah tadi malam kan gitu ya. Terus kan pertanyaannya kan, emang kenapa kalau nggak kemana berarti ke siapa? Harus dilempar mana pengen dengan santainya mana lemparin, jangan urang dong yang kena masalahnya, orang lain aja yang kena masalahnya gitu. Tadi malam kan kita main Mobile Legends nih. Iya ya kan, lawannya baturana iya. Tapi setelah orang sadari kita juga mainnya juga jelek. Urang lah. Kalau mana nggak mau disalahin ya udah, urang deh. Gitu, manipulatif. Udah belum ngomong apa-apa. Kalau mana nggak mau disalahin udah, urang aja. Aing tanggung semuanya. Good. Ya udah, jawabannya gitu. Ya udah. Makasih ya udah ngeringanin masalah aing. Ya tapi kan ya gitu. Ya kan kita kan analoginya paling gampang kan kalau nggak perjalanan main game, karena itu yang dekat sama kita kan aktivitas gitu-gituan. Aktivitas mendaki gunung enggak. Ya kan, kegiatan mendaki gunung lewati Mbak. Lewati MBA. Terus MBA itu kan gelar magister. Magister of magister. apa tuh? Kemana aja lah. Cepet dia pikirnya jagoan. Banci pinter kan Ogut. Yoi. Pantesan. Terus jadi analoginya paling gampang begitu. Kan ketika lagi kalah, posisi kalah nih. Main game set di kena ini cengan musuh kan. Iya. Kayak tadi malam aing main tank teh udah 5.000 match anjing. Iya. Terus dibilangin mau diajarin main tank enggak? Kesel kan? Kesel. Ego naik langsung. Secaranya langsung bret gitu kan. Padahal sebetulnya enggak usah marah. Iya. Orang mau nanya gini deh.